Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Syarani, saya Silva, saya Rezka, saya Chelsea, saya Meisya. Saya Zafar. Di sini kita akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelum ke pembahasan proses pencernaan makanan pada manusia, apakah yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan pada manusia? Sistem pencernaan makanan pada manusia merupakan suatu sistem yang ada dalam tubuh yang memproses dan juga merubah makanan menjadi sari-sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan makanan pada manusia juga merupakan suatu proses pemecahan molekul-molekul yang masih bersifat kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu proses pencernaan makanan secara mekanik dan proses pencernaan makanan secara kimiawi. Proses pencernaan makanan secara mekanik adalah proses pencernaan yang dilakukan dengan gerakan mengunyah, menelan, mendorong, dan meremas-remas makanan dengan tujuan untuk memperkecil makanan. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim untuk mempermudah penyerapan makanan pada tubuh manusia. Sekarang kita akan menjelaskan proses pencernaan makanan dengan bantuan alat peraga. 1. Makanan akan masuk ke dalam mulut. Mulut ini merupakan organ pertama dalam proses pencernaan. Di mulut juga terjadi dua proses pencernaan makanan, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, proses pencernaan makanan dilakukan oleh gerakan seperti menelan dan mengunyah. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim amilase, di mana enzim amilase ini berperan untuk mengubah makanan yang mengandung amilum atau pati menjadi gula yang lebih sederhana. 2. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan ini, makanan sudah berubah bentuk menjadi lebih halus. Dari kerongkongan ini juga akan terjadi gerakan-gerakan peristaltik atau mendorong makanan menuju ke lambung. 3. Di lambung terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya, ketika terjadi gerakan meremas-remas makanan, sedangkan kimiawi dilakukan oleh enzim pepsin renin dan asam HCl. Massa HCl di sini itu berperan untuk membunuh bakteri-bakteri supaya tidak menyerap dalam tubuh manusia. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. 4. Di usus halus ini terdapat 3 bagian. Ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus halus makanan akan menuju ke usus besar. 5. Di usus besar, terdapat bakteri E. coli ini berperan dalam proses pembusukan makanan. Setelah itu, makanan sementara akan ditampung di rektum. 6. Ketika rektum sudah penuh, maka makanan akan keluar dalam bentuk feses melalui anus. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari proses pencernaan makanan adalah yang pertama dilakukan oleh mulut. Dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Setelah dari lambung, makanan akan didorong menuju usus halus. Dari usus halus, makanan akan didorong menuju usus besar, rektum, dan anus. Tujuan mempelajari materi ini adalah yang ke-1, yaitu menghargai makanan yang masuk ke dalam tubuh dan membuat kita bisa lebih bersyukur. Yang kedua, mengatur pola makanan yang sehat seperti memenuhi karbohidrat, protein, dan vitamin. Yang ketiga, merawat organ pencernaan dengan menjaga kebersihan makanan ataupun alat makanannya. Sekian pemaparan dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.